Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para alim al-asatidzah wal jamaah Masjidatul rahimahullah, syukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga kita bisa istiqomah selalu berada di jalan Allah, dan salat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita telah sampai pada bagian ke-16 dari yang sudah saya rencanakan, insya Allah sampai bagian ke-21. Bagian 21 insya Allah membahas haji wada dan perpisahan Rasulullah. Tema kali ini adalah Muktah dan kepahlawanan, menyambung bagian ke-15, dan alhamdulillah sudah muncul layarnya. Pada bagian ke-13 kita membahas Hudaybiyah dan tanda kemenangan. Poin perjanjian Hudaybiyah nomor 1 adalah Rasulullah yang ketika itu tahun 6 Hijriah bersama muslimin berumroh ke Mekah, tapi kemudian tidak diizinkan oleh kafir Quraisy, dihalangi, dan baru boleh berumroh tahun berikutnya, yaitu tahun 7 Hijriah. Nah, itu poin pertama, di samping poin 2, 3, dan 4 yang sudah kita bahas. Maka di tahun 7 Hijriah, saat bulan Dzulqa'dah, bulan-bulan haram masuk, Rasulullah kemudian bersama kaum muslimin dengan jumlah sekitar 2.000-an orang menunaikan ibadah umrah sebagai realisasi dari perjanjian Hudaybiyah. Karena jalurnya dari Madinah, maka mikotnya, mikot umrohnya itu di Dzulhulaifah. Mengambil niat ihramnya untuk umroh di Dzulhulaifah, atau lebih populer dengan nama Bir Ali. Bir itu sumur Ali Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali membangun beberapa sumur di daerah situ ya, untuk suplai air minum para musafir ataupun jamaah umroh yang datang dari Madinah. Sudah berumroh dan posisi berangkatnya dari Madinah, mesti ngambil mikotnya dari Bir Ali atau Dzulhulaifah. Sebagai mitigasi, karena Rasulullah juga berhitung barangkali kemudian kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah, jadi harusnya mereka tidak menghalangi dan tidak kemudian mengangkat senjata. Nah, Rasulullah kemudian menempatkan 200 pasukan di daerah Ya'jaz, sekitar 15 km sebelum memasuki Mekah. Madinah Mekah kan kurang lebih jaraknya sekitar 450-an kilometer, ya, cukup jauh jaraknya. Ini sekitaran 15 km menuju Mekah atau masuk perbatasan Mekah. Disitulah ditempatkan 200 pasukan dengan senjata lengkap. Daerahnya namanya Ya'jaz, sebagai antisipasi kalau terjadi pelanggaran Hudaybiyah, maka pasukan ini bisa bergerak dengan membawa senjata yang sudah disiapkan.
Nah, sementara selebihnya memasuki Mekah tanpa membawa senjata, karena memang niatnya umroh sebagai realisasi umroh yang tertunda tahun sebelumnya. Makanya disebut dalam berbagai sirah sebagai umrohul qadha, umroh pengganti tahun sebelumnya. Lalu saat sudah masuk manasik umroh, setelah ihram rukun umroh kan kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran berlawanan arah jarum jam, dimulai dari rukun Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad itu di sebelah kiri pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dan rukun Hajar Aswad itulah yang disebut dengan multazam, tempat yang mustajab untuk berdoa. Nah, orang-orang kafir Quraisy kemudian berdatangan untuk melihat kaum muslimin umroh. Tapi tujuan mereka sebenarnya ingin membangun opini publik gitu ya, bahwa kaum muslimin itu kondisinya lemah. Jadi kalau kemudian terjadi peperangan selanjutnya dengan muslimin, nggak usah khawatir. Nah, ini lihat saja nih, nanti muslimin datang itu orangnya lemah, kira-kira begitu tujuannya. Maka ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, qadima Rasulullah wa ashabuhu Makkah wa qad wahanathum rumma Yasrib. Rasulullah dan para sahabatnya datang ke Mekah dalam keadaan sedang tertimpa demam Yasrib atau demam Madinah. Di masa itu cukup populer kalau orang yang baru pindah ke Yasrib atau kemudian namanya Madinah itu biasanya kena demam dulu, adaptasi cuaca. Jadi demam Madinah dulu itu sangat populer karena pada umumnya sahabat yang pertama kali hijrah ke Madinah itu kena demam dulu. Nah, ini yang kemudian disampaikan beritanya oleh orang-orang kafir Quraisy supaya menimbulkan opini publik muslim itu lemah sebetulnya. Qala al-musyrikuna innahu yaqdamu 'alaikum ghadan qaumun qad wahanathum al-humma wa lakum minha syiddatan. Orang-orang musyrik berkata, sesungguhnya nanti akan datang kepada kalian besok itu Rasul dan para sahabatnya tertimpa demam yang menimpa mereka dengan sangat kerasnya, syiddatan. Jadi demamnya tinggi gitu suhunya. Fajalisu mimma yalil hijra, lalu mereka duduk-duduk di sekitar Hijr untuk melihat kaum muslimin. Kemudian Rasulullah yang mengetahui itu, wa amarahum an-nabiyyu ayyarmuru salasata aswat. Rasulullah memerintahkan mereka, maksudnya para sahabat, untuk romel. Romel itu adalah lari-lari kecil pada 3 putaran. Wa yansuma baina ruknaini liyurul musyrikuna jaladahu. Dan jalan biasa pada 2 rukun, yaitu rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Makanya saat tawaf itu 3 putaran pertama sunnah lari-lari kecil. Tujuannya apa? Tujuan Rasulullah adalah untuk menunjukkan bahwa muslimin itu fisiknya kuat-kuat, tidak seperti yang ingin di framingkan oleh orang-orang musyrik bahwa muslimin itu lemah. Nah, jadi di sini ternyata dalam konteks membangun persepsi publik, gitu ya, penting juga untuk melakukan counter. Ketika dibangun opini publik muslim itu lemah, maka harus dikonter, ditunjukkan bahwa muslim itu kuat. Maka Rasulullah menyuruh romal, lari 3 putaran awal,
ketika sampai rukun Yamani, rukun Yamani berarti di sebelah kirinya rukun Hajar Aswad. Kalau dari rukun Hajar Aswad nanti ketemunya rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani, Pak sudut ya. Nah, rukun Yamani itu sebelum rukun Hajar Aswad. Nah, di antara rukun Yamani menuju rukun Hajar Aswad, nah, itu baru jalan. Nah, ini kan wa yamshu ma baina ruknaini, itu jalan biasa. Dan putaran selanjutnya itu baru jalan biasa kembali. Faqal musyrikuna haulai alladziina za'amtum anna lahumma falwahanathum haulai ajladu min kadza wa kadza. Orang-orang musyrik kemudian berkata, mereka ini yang kalian pikir tertimpa demam sehingga lemah, padahal ternyata mereka itu orang-orang yang kuat dibandingkan yang ini dan yang ini. Manasik umrah kemudian selesai setelah tawaf, sa'i, tahallul. Nah, Rasul dan kaum muslimin tinggal di Mekah 3 hari seperti kesepakatan dalam perjanjian Hudaybiyah. Setelah itu pulang kembali ke Madinah. Nah, itu Umratul Qadha yang sempat tertunda di tahun 6 Hijriah. Sekaligus juga kemudian menjadi panduan manasik umrah. Nanti manasik hajinya tahun 10 Hijriah, saat Nabi melakukan haji pertama sekaligus terakhir, yang kemudian dikenal sebagai haji wada. Selepas kembali ke Madinah, aktivitas penting yang dilakukan adalah sebagaimana sebelumnya, patroli rutin teritorial Madinah. Ini untuk memastikan setelah peristiwa Umratul Qadha tidak ada ancaman kemudian yang muncul di teritorial Madinah, di sekitaran Madinah. Maka dikirimlah brigade-brigade, ada 4 brigade yang dikirim ke sekitaran Madinah untuk memastikan keamanan Madinah dari potensi-potensi serangan dari luar. Ada 4 brigade Ibnu Abil Auja, Brigade Ghalib bin Abdullah pada bulan Safar tahun 8 Hijriah, sudah berganti tahun. Brigade Ka'ab bin Umair dan Brigade Suja' bin Wahab al-Asadi. Ini berarti kita sudah ganti tahun. Kan Umratul Qadha Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah. Lalu Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan kemudian terjadi peristiwa besar di tahun 8 Hijriah, yaitu Mu'tah, Ghazwatul Mu'tah, Perang Mu'tah, terjadi pada bulan Jumadil Ula, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula. Jadi bulan kelima ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, bulan kelima dari kalender Hijriah di tahun 8 Hijriah. Sebab terjadinya adalah di masa itu Rasulullah sudah mulai mengirimkan surat-surat dakwah yang dibawa oleh duta dakwah Islam. Nah, kalau sekarang mungkin duta besar, ya, jadi duta kita kemudian menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara dengan menempatkan duta besar di berbagai negara sahabat. Nah, jadi duta besar itu adalah representasi dari negara yang membangun hubungan diplomatik tersebut. Nah, kira-kira juga seperti itu proses yang ingin dilakukan oleh Rasulullah. Maka dikirimlah duta dakwah Islam ke daerah Bashrah yang di masa itu dalam kekuasaan Romawi Timur. Penguasanya orang Arab. Jadi orang-orang Arab atau kabilah Arab di daerah Syam itu sebagian besarnya beragama Nasrani. Mereka di bawah kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium. Nah, maka Rasulullah mengirimkan duta dakwah ke sana, yaitu Al-Haris bin Umair Al-Azdi. Namun sampai di Bashrah, berarti sekarang dalam wilayah Suriah, kalau dulu Syam, teritorialnya disebut Syam, dan itu under Bizantium. Gubernur Bashrah
Surahbil bin Amr al-Ghassani dari kabilah Ghassan, ini kabilah yang besar di daerah Syam, menangkap dan kemudian membunuh Al-Haris bin Umar al-Azdi. Jadi bayangkan kalau misalnya duta besar Indonesia untuk Belanda misalnya, atau untuk negara lain, untuk Jepang, tiba-tiba kemudian ditangkap dan dibunuh oleh penguasa setempat. Itu kan berarti deklarasi perang. Karena duta itu berarti merepresentasikan pemerintahan. Nah, itulah yang terjadi. Nah, jadi duta dakwah Islam itu kemudian ditangkap dan dibunuh oleh Surahbil bin Amr al-Ghassani. Maka ini adalah dalam konteks geopolitik pernyataan perang. Akhirnya Rasulullah menghimpun 3.000 pasukan muslim. Nah, ketika itu yang terhimpun sebanyak 3.000. Panglima perangnya Zaid bin Harithah. Yang kemudian Rasulullah berpesan, Ammar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Mu'tah Zaid bin Harithah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in qutila Zaid fa Ja'far wa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha. Kalau Zaid terbunuh syahid, maka penggantinya Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far juga syahid, penggantinya Abdullah bin Rawaha. Nah, ini urutan panglima pasukannya. Pertama ada pada Zaid bin Harithah. Maka berangkatlah 3.000 pasukan muslim ini menuju Syam. Sebelum berangkat Rasulullah kemudian memberikan pesan. Jadi ini adalah gesekan pertama ini antara kaum muslim dengan Romawi Timur. Kalau Romawi Baratnya kan di Roma pusatnya. Ini gesekan pertama, dan ini sebetulnya sudah diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 1-6 yang turun di periode dakwah Mekah. Kan pertanyaannya, periode dakwah Mekah itu muslimin masih lemah, belum punya kekuatan, belum punya negara sendiri. Tapi mengapa Allah menurunkan surat Ar-Rum yang awal-awal ayatnya berbicara tentang kontestasi antara Persia dan Romawi yang saling mengalahkan, dua imperium besar yang menguasai hegemoni geopolitik dunia ketika itu. Kira-kira kalau sekarang kayak Amerika sama Cina, atau Amerika Eropa melawan Cina Rusia, akan selalu bipolar seperti itu. Ada dua kekuatan besar yang saling beradu pengaruh. Nah, di masa itu Persia dan Romawi dipisahkan dalam ayat awal itu saling mengalahkan. Ghulibatir Rum dikalahkan, nanti menang lagi. Nah, pertanyaannya adalah, apa pesan Allah menurunkan ayat itu di periode Mekah, bukan di periode Madinah? Nah, logikanya kan kalau pakai logika gitu ya, seharusnya turun di periode Madinah, saat muslimin sudah punya negara sendiri, saat muslimin sudah memiliki kekuatan. Justru itulah kemudian kalau menurut analisis para ahli sejarah, Ar-Rum itu turun di periode Mekah sebagai visi geopolitik bagi umat muslim, bahwa nanti garis masa peradaban mereka itu pada waktunya akan bersinggungan dengan Romawi sebagai imperium yang menguasai kontestasi dunia ketika itu bersama Persia. Nah, yang terdekat dengan muslimin adalah Romawi Timur, yang perbatasannya dengan daerah Jazirah Arab adalah Syam. Nah, Syam hari ini 4 negara, nah, Suriah, Lebanon, Jordan, dan Palestina yang masih dijajah. Ini Mu'tah, ini lokasinya ada di Jordan. Hari ini termasuk wilayah Jordan. Nah, itu kira-kira
analisisnya ketika surat Ar-Rum turun, supaya umat muslim sedari awal, meskipun mereka belum memiliki negara, visinya sudah jauh ke depan. Mereka harus mempersiapkan kapasitas untuk menjadi sebuah imperium yang akan menggantikan Romawi. Nah, kira-kira begitu. Ketika akan berangkat, dipesankan oleh Nabi tentang etika perang. Nah, ini yang akhirnya menjadi kajian fikih jihad dalam bab fikih. Yang kalau kemudian kita coba lihat dengan perang-perang yang terjadi di dunia ini, rasanya hanya dalam Islam yang punya aturan-aturan seperti ini. Ya, coba aja yang kemarin lah, yang paling aktual, Israel membombardir Lebanon, sebelumnya Gaza, itu kan nggak pakai aturan. Sekian banyak bangunan yang hancur, akibatnya apa? Ya sipil yang jadi korban. Rasulullah kemudian berpesan, qala zu bismillah wa fi sabilillah. Berangkatlah berperang dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah. Faqatilu man kafara billah. Bunuhlah orang-orang yang kafir kepada Allah. Tetapi catatannya ini, la tagullu. Kalau sudah menang jangan menggelapkan harta rampasan perang. Ya, jadi ghanimah itu harus dibagi secara adil sesuai dengan yang diatur oleh Rasulullah. Wala tagdiru, jangan berkhianat. Wala tumassilu, jangan memutilasi. Nah, jadi nggak boleh itu. Seperti yang dalam orang kafir Quraisy terhadap Sayyidina Hamzah di perang Uhud. Nah, dibedah dadanya, diambil jantungnya, itu kan nggak boleh. Wala taqtulu walidan, wala imro'atan, wala syaikhan, nggak boleh bunuh anak-anak, perempuan, orang tua. Nah, kalau model perangnya kayak Israel itu gimana? Anak-anak nggak terbunuh, membombardir habis lewat udara, tidak ada pemilahan sipil militer, anak-anak, perempuan dan orang tua. Maka di Gaza itu banyak korbannya anak-anak dan perempuan karena modelnya begitu. Nah, ini nggak boleh dalam fikih jihad membunuh anak-anak, perempuan dan orang tua. Nah, di riwayat lain ada tambahan wala taqta'u nakhlan wala syajaratan. Tidak boleh merusak dan mencabut pepohonan. Pepohonan aja nggak boleh dirusak. Jadi membakar itu nggak boleh. Wala tahdumu binaan, dan jangan menghancurkan bangunan. Nah, kenapa? Karena kalau bangunan dihancurkan, kemungkinan besar di dalamnya itu orangnya akan tertimbun mati. Nah, seperti yang terjadi di Lebanon, dihabis bombardir yang kemarin itu kan 10 menit lewat udara, sekian banyak bangunan hancur, 300-an langsung jadi korban warga sipil, tertimbun bangunan. Nah, ini makanya dalam fikih jihad ada aturannya untuk berperang. Hanya militer yang kemudian menjadi lawan ketika dalam peperangan. Setelah pesan itu kemudian berangkatlah pasukan muslim, jumlahnya 3.000. Ternyata berhadapan dengan pasukan Romawi Timur berjumlah 100.000. Di Rohikul Maktum, Syekh Shofir Rahman Al-Mubarakfuri menyebutnya 200.000. 100.000 itu pasukan asli Romawi Timur yang dikirim dari pusat mereka Konstantinopel, yang nanti baru akan ditaklukkan atau dibebaskan pada masa Muhammad Al-Fatih 825 tahun kemudian. Jauh masanya. Nah, dikirim dari Konstantinopel itu 100.000 plus pasukan lokal Losan di Syam itu 100.000. Jadi totalnya 200.000 menurut Syekh Shofir Rahman Al-Mubarakfuri. Lalu muslimin sampai di daerah Ma'an, ketika mendengar berita jumlah pasukan Romawi itu, ya kita ambillah yang sedikit gitu ya, 100.000.
100.000 juga sudah banyak gitu ya, dibanding dengan 3.000. Paling kalau ngambil pendapatnya Syekh Sofiur Rahman 200.000. Nah, ketika sampai di Ma'an kemudian bermusyawarah. Ketika mendengar jumlah pasukan Romawi itu 100.000 orang, ya, bisa dikalkulasi secara matematika, 3.000 melawan 100.000, 1 banding berapa itu? Banding 3.000-an ya, 1 banding 3.000-an, 300 ya, 1 banding 300-an, 330-an. Berarti satu muslimin harus mengalahkan 333. Seperti apa itu? Akhirnya ada 2 pendapat yang muncul. Pertama, melapor kepada Rasulullah, kondisi di lapangan seperti ini, maka menunggu instruksi dari Rasul. Apakah Rasul kemudian tetap merekomendasikan atau menginstruksikan untuk melanjutkan perang atau mundur dulu ke Madinah untuk menyusun strategi baru. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua yang kemudian disampaikan oleh Abdullah bin Rawaha adalah tetap melanjutkan jihad sebagaimana perintah awal dari Rasul. Yang direkam dalam sejarah kata-kata semangat yang disampaikan Abdullah bin Rawaha. Faqala Abdullah bin Rawaha, ya qaum, wahai kaum muslimin, innal ladzi takrahuna alladzi kharajtum tatlubuna yani asy-syahadah. Sesungguhnya hal yang kalian tidak sukai adalah apa yang kalian tuju dengan keluar dari rumah-rumah kalian, yaitu mati syahid. Nah, jadi yang kemungkinan paling fatal itu kan mati, terbunuh dalam perang Mu'tah ini. Dan terbunuh di perang Mu'tah itu, bukankah itu adalah yang kalian tuju dengan keluar dari rumah kalian, yaitu mati syahid. Wa ma nuqatilu an-nasa bi'adadin wala quwwatin. Kita tidak berperang dengan musuh dengan mengandalkan bilangan, jumlah ataupun kekuatan senjata. Ini kata Abdul Rahman. Jadi bukan itu sandarannya, bukan karena jumlah yang banyak menjadi optimis menang, lalu sedikit menjadi pesimis kalah. Wa man nuqatiluhum illa bihadzal din alladzi akramana Allah bi. Akan tetapi kita berperang dengan musuh itu adalah karena agama ini, yang dengan agama ini Allah memuliakan kita. Fantaliku fahiya ihdal husnayain. Maka berangkatlah berperang, karena sesungguhnya ini tentang salah satu di antara 2 hal yang kedua-duanya baik. Imma zuhurun wa imma syahadatun. Apakah kemudian kita menang atau mati syahid. Nah, jadi kemungkinannya kan 2 itu, dan dua-duanya baik kata Abdullah bin Rawaha, menang atau mati syahid. Nah, kira-kira begitu. Maka muslimin akhirnya menyepakati pendapat Abdullah bin Rawaha dan berangkat kembali berjihad melawan Romawi Timur dan pasukan Ghassan. Di peperangan itu di hari pertama berlangsung dengan sangat sengitnya, sehingga Zaid bin Harisah syahid, lalu digantikan Ja'far juga syahid, dan digantikan Abdullah bin Rawaha juga menyusul syahid. Dalam beberapa riwayat dituliskan luka di tubuh Ja'far, Zaid itu ada yang menyebut 70, ada yang menyebut 90. Jadi kita bisa bayangkan 70 saja seperti apa itu. Ada 70 tebasan pedang, tusukan tombak yang merajam tubuhnya Zaid, Ja'far dan juga Abdullah bin Rawaha. Ketiga panglima ini syahid, maka muslimin kemudian bermusyawarah siapa yang akan menggantikan, karena Nabi tidak menyebut orang keempat. Akhirnya mereka bersepakat mengangkat Khalid bin Walid.
Nah, ini menjadi hal krusial dalam peperangan. Keberadaan seorang pemimpin menjadi sangat penting. Maka ketika ketiadaan kepemimpinan, ya harus segera dipilih siapa pemimpinnya untuk bisa mengonsolidasi pasukan. Demikian juga dalam konteks berorganisasi gitu ya, poinnya kan itu. Ketika kabar ini belum sampai kepada Rasulullah dengan nubuatnya sudah menyampaikan sebetulnya kepada kaum muslimin yang ada di Madinah. Jadi kan baru nanti kabar ini datang belakangan. Apa yang terjadi di lapangan itu baru kemudian disampaikan atau dilaporkan kepada Rasulullah. Tapi sebelum kabar itu datang, Rasulullah sudah menyampaikan kepada para sahabat di Madinah. Faqala akhadha raya itu panji Rasulullah, Zaid. Fausiba, pertama kali panji Rasulullah itu dipegang oleh Zaid, lalu syahid, terbunuh. Summa akhadha Ja'far fausiba, digantikan Ja'far juga terbunuh. Summa akhadha Ibnu Rawahah fausiba, digantikan Ibnu Rawahah, panji itu dipegang oleh Ibnu Rawahah juga terbunuh. Wa innahu tadrifani, sambil berkaca-kaca mata Rasul, kemudian melanjutkan hatta akhadha saif min suyufillah, sampai panji itu dipegang oleh pedang dari salah satu pedang Allah, sampai kemudian Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Nah, maka kemudian nanti sejak peristiwa Mu'tah itu Khalid bin Walid dijuluki dengan Saifullah, pedang Allah. Apa yang terjadi di Mu'tah selepas gugurnya Zaid, Ja'far dan Abdullah bin Rawahah, Khalid bin Walid yang memang sejak masa jahiliyah dikenal dengan ahli strategi perang. Khalidlah yang menjadi aktor intelektual perubahan situasi di Uhud. Jadi ketika Khalid mengajak Ikrimah, pasukan kavaleri kan, sayap kanan dipimpin Khalid, sayap kiri dipimpin Ikrimah, ketika itu memutari bukit dan akhirnya menyerang muslimin dari belakang ketika melihat ada celah pasukan pemanah yang mulai turun. Jadi Khalid ini memang ahli strategi perang. Khalid kemudian berpikir bagaimana menimbulkan persepsi di mata Romawi bahwa muslimin itu memperoleh pasukan bantuan, sehingga menimbulkan efek psikologis, keraguan dan ketakutan pada musuh. Akhirnya Khalid membuat pasukan muslim itu berjejer ke samping. Kan kalau ke belakang nggak begitu kelihatan dalam sebuah peperangan, maka berjejer ke samping, kanan dan kiri. Lalu oleh Khalid diinstruksikan yang kanan dan kiri itu harus berotasi secara periodik. Jadi kanan ke kiri, kiri ke kanan, berpindah posisinya. Nah, seperti yang ada di gambar itu ilustrasinya, ya, ada sayap kiri, sayap kanan. Nah, yang depan belakang juga berpindah posisinya. Tidak selalu di depan, mereka harus mundur ke belakang, atau yang belakang harus maju ke depan. Nah, ini strategi yang digunakan oleh Khalid. Kemudian Khalid juga menempatkan pasukan kavaleri, ya, pasukan berkuda di belakang itu untuk mengepul-ngepulkan debu, untuk menimbulkan ilusi kehadiran pasukan bantuan. Ini kalau Bapak nonton film Red Cliff itu dalam sejarah Cina itu kan sebelum masa revolusi Cina, dinasti-dinasti itu mereka beberapa kali perang saudara. Itu ada satu masa peperangan antara dinasti, saya lupa dinastinya, ya, dengan salah satu provinsi mereka. Hampir sama itu, tidak imbang. Cuma mereka agak banyak, 50.000 melawan 200.000, seperempatnya, masih mendingan. Nah, yang 50.000 itu membuat juga strategi perang ilusi-ilusi. Mereka pakai kabut, ya, kabut yang kemudian
perahu-perahu atau kapal-kapal yang sebenarnya nggak ada tentaranya kan menjadi tidak terlihat. Itu ada tentaranya atau enggak? Padahal itu ilusi saja, kapal-kapalnya kosong aja sebetulnya. Cuma karena ada kabut yang dibuat dari pembakaran dan seterusnya sehingga tidak terlihat. Maka musuh menyangkanya mereka kekuatannya besar, akhirnya dipanahin aja kapal yang kosong nggak ada pasukannya itu, sehingga mereka kehabisan panah. Sebentar, dan pasukan yang provinsi apa itu memperoleh anak panah yang sangat banyak. Nah itu poinnya adalah bahwa strategi ilusi itu yang digunakan dalam strategi perang, terutama bagi pasukan yang kalah jumlah. Nah ini juga yang digunakan oleh Khalid. Lalu ketika itu sudah dipahami semua, Khalid kemudian memadukan serangan cepat dan mundur bertahap. Jadi ketika sudah dipadukan seperti itu, muslimin menyerang cepat, sehingga dengan serangan cepat itu membuat Romawi Timur terkejut. Mereka menarik diri mundur sejenak ke belakang. Nah itu tidak dikejar oleh kaum muslimin. Khalid memerintahkan agar mundur secara bertahap. Ketika Romawi Timur kemudian mulai bergerak lagi, serang cepat lagi, mereka narik diri, mundur lagi. Terus seperti itu akhirnya kemudian Romawi tidak lagi bergerak maju ke depan dan muslimin kemudian secara bertahap mundur. Nah, ini strategi dari Khalid bin Walid, dan akhirnya perang itu sebetulnya tidak secara faktualnya, ya ini banyak analisis saya dan banyak perspektif dari beberapa sumber itu. Ada yang menyebutnya ya imbang, ada juga yang menyebutnya muslimin yang menang. Kenapa muslimin disebut menang? Karena jumlah korban dari Romawi lebih banyak. Muslimin cuma 12 yang gugur di Mu'tah ini. Bayangkan 3.000 melawan 100.000, yang gugur cuma 12, tapi di Romawi lebih banyak. Nah, berarti kan yang menang muslimin dong. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita hubungkan tadi dengan hadis Nabi ini, ya, perkataan Nabi hatta fatahallahu alaihim, ya kira-kira begitu. Karena muslimin selamat dari kepungan Romawi yang terbunuh cuma 12, sementara Romawi justru jauh lebih banyak yang terbunuh, puluhan yang terbunuh. Nah ini kemudian berarti muslimin meraih kemenangan. Akhirnya pasukan muslimin berhasil mundur bertahap dan kembali ke Madinah. Nah ini yang kemudian sempat memunculkan sedikit perdebatan di kalangan para sahabat. Apakah yang dilakukan oleh Khalid itu bagian dari strategi perang ataukah mundur dari medan perang? Akhirnya perdebatan itu sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid itu bagian dari strategi perang, bukan mundur dari medan perang atau lari, istilahnya ya, lari dari medan perang, tetapi bagian dari strategi perang untuk menyusun kekuatan kembali. Nah, maka menjadi clear, dan Khalid kemudian mulai memperoleh tempat posisi sebagai panglima. Nanti puncaknya sampai di masa Sayyidina Umar, ya. Hampir peperangan, semua perang yang dipimpin Khalid itu meraih kemenangan. Pasca Mu'tah, apa yang terjadi dampaknya? Memunculkan rasa gentar pada kabilah-kabilah Arab sekitar Madinah. Karena ternyata muslimin 3.000 melawan 100.000 itu mampu bertahan, bahkan mampu membunuh musuh lebih banyak daripada jumlah muslimin yang gugur. Ini menimbulkan rasa gentar bagi Bani atau kabilah Arab sekitar Madinah yang belum masuk Islam. Maka akhirnya Bani Sulaim, Asyjar, Ghatafan kalau masih ingat, mereka bagian dari Khandaq yang bersekutu dengan Mekah, kafir Quraisy untuk menyerang Madinah. Zubian, Khuzarah dan lainnya menyatakan diri masuk Islam. Nah, maka semakin besar jumlah kaum muslimin, dan yang lebih penting lagi berarti kan teritori Madinah itu semakin kondusif, ya, karena tidak ada lagi ancaman dari kabilah sekitar Madinah yang belum masuk Islam, yang mereka kapan saja bisa diprovokasi untuk menyerang Madinah.
Kemudian Rasulullah merencanakan misi penghancuran kabilah Arab sekitar Syam yang mereka menjadi koalisi Romawi Timur. Jadi kan pasukan Romawi itu tidak hanya yang dikirim dari Konstantinopel, orang Eropa, tetapi juga orang-orang Arab di sekitaran Syam itu yang mereka memilih koalisi dengan Romawi. Maka Rasul mengutus Amr bin As dengan 300 pasukan, disusul dengan 200 pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menghancurkan beberapa kabilah yang menjadi koalisi Romawi Timur dalam perang Mu'tah, dan itu berhasil dituntaskan. Kira-kira demikian peristiwa perang Mu'tah di masa itu. Nah, seperti biasa di akhir kita ambil beberapa pelajaran ibrah. Ini berarti terjadi di tahun 8 Hijriah. Nanti tahun 9 Hijriah Romawi merencanakan penyerangan besar-besaran pada peristiwa perang Tabuk. Nah, itu nanti akan kita lanjutkan di ujian Tabuk. Nah, itu ujian yang sangat besar bagi kaum muslimin, sampai-sampai selama sebulan Rasulullah tidak mendekati dan menggauli istri-istrinya, hingga muncullah kabar Rasulullah menceraikan istri-istrinya. Padahal saking tegangnya menyiapkan strategi bagaimana melawan Romawi, saking seriusnya sampai tidak mendekati istrinya selama sebulan. Kira-kira begitu. Dan nanti kita lanjutkan di Tabuk. Ibrahnya pertama, mitigasi situasi terburuk dalam perjanjian dengan musuh. Dalam konteks geopolitik, walaupun sudah ada perjanjian dengan musuh, dengan lawan politik, atau dengan apa istilahnya kalau dalam di masa perang dingin itu ya, Amerika dengan Uni Soviet, peluang pelanggaran perjanjian itu selalu ada. Nah, kalau sekarang kan aktual sekali itu. Nah, Israel sama Lebanon katanya gencatan senjata, tapi tetap saja Israel membombardir Lebanon. Itu kan pelanggaran perjanjian. Nah, Rasul sudah memitigasi itu, maka menempatkan 200 pasukan di Hijaz. Tidak semuanya masuk Mekah, tidak bawa senjata. Dan sebenarnya kalau kita baca sejarah Nusantara sendiri, beberapa perang di Nusantara itu akhirnya bisa dipadamkan oleh VOC dan kemudian kerajaan Belanda setelah VOC bangkrut dengan cara-cara seperti itu kan. Pangeran Diponegoro diundang untuk berunding karena Perang Jawa sangat menguras kerajaan Belanda. Kalau Perang Jawa sudah bukan VOC, VOC kan bangkrut 1790, lalu diambil oleh kerajaan Belanda. Perang Jawa 1825 sampai 1830. Sultan-sultan di Nusantara itu selalu inginnya damai, maka ketika diundang untuk berunding oleh VOC ataupun setelahnya kerajaan Belanda agar datang tanpa membawa pasukan, hanya pengawal dan tanpa senjata kecuali pedang di sarung, datang saja tanpa ada curiga apa-apa gitu. Akhirnya ditangkap. Yang lain juga seperti itu. Sultan Mahmud Badarudin datang saja tangkap. Ada beberapa yang menolak seperti Sultan Nuku, Sultan Toha Saifuddin. Ya karena belajar dari yang sudah-sudah, kira-kira begitu. Jadi potensi pelanggaran perjanjian itu selalu ada, dan itu memang terkadang muslihat dari penjajah seperti itu. Yang kedua, counter framing public perception yang tadi kita sudah sampaikan. Dalam konteks politik kenegaraan, sebuah negara yang di framing lemah itu akan mempengaruhi persepsi publik terhadap negara tersebut. Nah, makanya kenapa kemudian Soekarno membangun proyek Monas, Istora dulu itu, padahal saat ekonomi negara sedang sulit. Coba kalau baca sejarahnya, di masa itu ekonomi Indonesia sedang sulit gitu. Tapi justru Soekarno malah membangun proyek mercusuar, istilahnya begitu. Proyek mercusuar, bangun Monas, bangun Istiqlal, bangun Istora. Apa maksudnya? Untuk membangun opini publik gitu. Opini secara geopolitik Indonesia itu
kuat ekonominya. Kata siapa Indonesia sulit ekonominya? Kuat ekonominya, buktinya bisa bangun proyek mercusuar. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini menjadi penting dalam konteks geopolitik. Lalu jiwa ksatria pemimpin modal penting kepemimpinan. Pemimpin itu akan didengar, punya wibawa ketika dia hadir. Saya beberapa kali dalam sesi wawancara itu menanyakan sosok pemimpin menurut Anda itu seperti apa. Nah, di antara kriteria yang disebutkan adalah pemimpin yang hadir di tengah-tengah timnya. Nah, jadi kalau pemimpin yang jarang hadir bersama timnya itu ternyata kurang dianggap. Jadi pemimpin itu adalah dia yang hadir bersama timnya. Timnya lapar ya dia lapar juga. Timnya susah dia juga susah gitu. Jangan cuma duduk di menara gading aja yang susah timnya. Kira-kira begitu. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Zaid, Ja'far dan Abdullah bin Rawaha. Yang keempat, peran penting ahli strategi perang dalam peperangan. Kalau dalam peperangan strategi perang. Kalau dalam konteks organisasi adalah think tank. Yang luas. Dalam sebuah organisasi, apalagi dalam konteks negara, itu harus ada think tank. Makanya di Indonesia ada Bappenas. Cuma berfungsi atau tidak rekomendasi Bappenas itu hal lain memang. Jadi ada yang memang think tank itu berfungsi, ada yang akhirnya rekomendasi think tank itu kalah oleh kepentingan politik. Nah, itu memang hal lain itu. Dan di Indonesia mungkin rekomendasi Bappenas itu kalah dengan kepentingan politik praktis, gitu ya. Bisa jadi kebijakan-kebijakan negara itu kalau di sisi dari aspek strategisnya itu nggak strategis, cuma karena kalah dengan kepentingan politik praktis, ya akhirnya itu yang dimenangkan. Nah, ini harusnya ada ahli strategi, baik dalam konteks peperangan maupun dalam konteks organisasi di tingkat apapun, termasuk apalagi di level negara. Harus ada pemikir yang itu berpikirnya melampaui masa jabatannya. Kalau hanya berpikir ketika masa jabatannya, ya susah. Dan memang itu godaannya. Kan orang pengen terlihat ketika masa jabatannya. Selama dia menjabat presiden itu apa itu? Wah, ini tol kan kelihatan. Tapi membangun sumber daya manusia nggak kelihatan. Bisa jadi yang panen itu nanti presiden kesekian. Sumber daya manusia Indonesia meningkat, yang panen presiden di waktu itu. Padahal itu adalah hasil karya presiden 3 periode sebelumnya yang membangun fondasinya. Akan nggak menarik itu. Nah, itulah godaan kepemimpinan. Maka dia itu presiden atau negarawan. Nah, itu kalau negarawan itu berpikirnya membangun Indonesia. Tapi kalau presiden berpikirnya kadang ya membangun citra semasa dia menjabat, kira-kira begitu. Kemudian strategi mundur selangkah untuk melompat 1000 langkah. Jadi mundur itu tergantung apakah itu lari dari medan perang atau strategi perang. Apa yang dilakukan oleh Khalid adalah mundur selangkah untuk melompat 1000 langkah. Ya, karena kemudian dalam peperangan selanjutnya yang dihadapi oleh muslimin ketika menghadapi musuh, Khalid selalu berhasil menuntaskan tugasnya. Jadi apa yang dilakukan adalah bagian dari strategi perang, menghindari kalau kemudian Romawi menyadari taktik perang yang dilakukan oleh Khalid itu hanya kamuflase, ilusi jumlah pasukan. Nah, maka bisa jadi Romawi akan menggempur habis dan akan banyak muslimin yang terbunuh. Ini bagian dari kalkulasi rasional dalam peperangan. Jadi mundur sebagai bagian dari strategi perang. Terakhir, membaca perubahan geopolitik pasca peristiwa besar. Biasanya secara teorinya setelah ada peristiwa besar itu selalu ada perubahan geopolitik. Nah, ini nanti yang dibaca oleh Rasulullah dengan kemudian mempersiapkan diri saat menghadapi ujian Tabuk nanti. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.